Hai guys, ketemu lagi guys sama Mbok D. Terima kasih guys yang selalu menyempatkan waktu untuk Mbok D, channelnya Sandra Jamin B. Terima kasih guys, mudah-mudahan semuanya yang menyimak videonya Mbok D rezekinya dilancarkan, diberikan kesehatan yang luar biasa. Terima kasih guys. Ini Mbok D mau apa ya? Mau mau ngomong guys. Jadi gini loh, kemarin itu Mbok D ngomong jadi gatel semua. Aduh, nggak jelas. Mbok D kemarin itu di live streaming sama rekan, beberapa rekan-rekan gitu ya. Ternyata ada rekan kita yang mengenai kesembuhan guys. Jadi apa namanya, kesembuhan juga buat Mbok D itu sangat luar biasa, keajaiban gitu ya, karena rekan kita itu mempunyai talent yang luar biasa. Rekan kita dari Banjarmasin guys yang nama channelnya A Hijrah Channel. Yang belum kenal silahkan dikepoin guys. Channelnya itu banyak kesembuhan, dan beliau sendiri juga orang yang mengabdi kepada negara Republik Indonesia. Tapi beliau tidak sombong, tetap beliau menyalurkan hobi dan talenta yang beliau punya gitu ya. Masih mau berhubungan dengan masyarakat biasa. Nah, dan di sini Mbok D melihat bahwa sangat luar biasa gitu untuk rekan kita yang namanya Hijrah ya. Jadi kemarin itu kita banyak tanya jawab gitu ya dari Mbok D dan rekan-rekan yang lain juga. Salah satunya dari Jumadi Channel Jos. Channelnya juga boleh dikepoin guys. Dan juga Edi Karyanto. Dan beliau juga channelnya bermacam-macam guys. Untuk Jumadi Channel Jos itu kontennya traveling and family kayak Mbok D. Pokoknya jos gitu aja. Pokoknya yang belum kenal silahkan dikepoin. Dan untuk Edi Karyanto, beliau tinggal di Purbalingga dan channelnya juga mengisahkan atau bercerita mengenai kambing, gimana caranya mengawinkan kambing. Dan juga akhir-akhir ini beliau membuat konten wayang orang guys ya. Yang belum kenal dengan beliau silakan dikepoin. Juga sama Najwa yang dari Taiwan, yang belum kenal silakan juga dikepoin, kontennya musik guys ya. Najwa musiknya, yang suka musik itu bagus guys, karena Mbok D ini menyukai musik, jadi apa aja Mbok D seneng gitu ya. Juga kemarin tuh ada Tete Safira juga di Taiwan guys. Jadi Tete Safira pun berkonten ria di Taiwan. Pokoknya yang belum kenal dikepoin guys, karena beliau ini rekan-rekan kita juga semuanya. Jadi walaupun kita bermacam-macam suku dan bangsa, bahasa, tapi satu kita tujuannya kita mau sukses di YouTube gitu guys ya. Oke guys, Mbok D karena kemarin ini banyak bicara dengan beliau, Mbok D ada beberapa video yang Mbok D rekam dari live streaming itu. Silakan menyaksikan ya guys ya. Mudah-mudahan terhibur dan iya, disaksikan aja dan diambil hikmahnya gitu. Selamat menyaksikan. Kang Jum sebenarnya bukan sakit ya, memang itu bawaan lahir. Jadi bawaan lahir itu memang bawaan lahir dia. Terus memang saya sambil terapi
Cuma itu enggak cukup 1 kali Kang Jum. Yang saya video itu kan cuma 1 kali aja saat saya ngambil itu. Karena itu lama itu prosesnya hampir 1 bulan lebih itu. Tapi juga dibantu dengan ada, mungkin tahu kalau ada yang kayak kursi roda yang bulat untuk anak-anak itu ya, yang dia dimasukin di tengah itu terus lari-lari. Oh ya. Nah dia harus pakai itu juga terapinya. Tidak hanya dipijit tapi dia harus pakai itu, lari kanan lari kiri. Pokoknya dibiarin aja lah sama orang tuanya dia mau kemana gitu kan. Kalau ditungguin kan dia nanti diam-diam aja. Tapi kalau dibiarin pasti dia kakinya kan ini bergerak terus tuh. Ya, jadi dibantu dengan yang itu Kang Jum. Tapi ya tetap aja. Oh, bawaan lahir ternyata. Yeah. Oke, mungkin Mbak Deh ada pertanyaan buat Hijrah channelnya. Aku sih terus terang pertanyaan tadi udah dijawab, berarti pertanyaan langsung nggak ada karena semuanya sudah dijawab dan semuanya sudah dijelasin. Mbak D cuma terheran-heran gitu loh, gimana sih bahasa Indonesianya, terheran-heran. Jadi Bang Al Hijrah ini benar-benar orang yang imannya kuat gitu ya, dia Amin. percaya bahwa semuanya itu pemberian Tuhan dan digunakan dengan baik. Itu benar-benar luar biasa. Aku salut, maksudnya salut di sini. Jadi pertanyaan sih nggak ada. Aku terus terang dari tadi udah bilang, aku salut dan ngasih jempol 2. Luar biasa, dan mudah-mudahan ini tetap berguna untuk orang lain, karena hal-hal seperti ini nih langka yang ditemuin gitu loh. Ya. Iya betul Mbak D. Jadi untuk Al Hijrah dari Mbok D, tetap semangat. Kita diberikan talenta sama Tuhan, digunakan yang terbaik, dan itu jangan dilalaikan gitu ya. Mudah-mudahan itu semuanya tetap dipakai dengan hal-hal yang baik gitu aja. Mungkin ini Kang Jum yang lebih, ini kayaknya ada penyakit yang lebih penting daripada stroke atau yang pinggang kecetit atau yang apa ya. Ini ada yang lebih paling ini yang sering kalau dengar musik dia langsung marah-marah gitu kan, ada kan? Jadi saya sampai minta seandainya kalau memang saya dikasih aplikasi seperti itu, pengobatan yang seperti itu, ya tolong kasihkan semuanya, jangan nanggung-nanggung. Saya minta sama Allah itu ya, sama yang punya maksudnya gitu ya. Nah, maksud saya minta sepenuhnya aplikasi itu, kalau seandainya orang dari rumah itu digotong yang stroke itu dari rumah ke rumah saya, dia harus pulang jalan kaki gitu Bunda ya. Saya siap duduk di rumah. Tapi berhubung ini pun juga kadang saya datang ke sana ada yang sampai 3 kali, ada yang 2 kali, bahkan ada yang sampai 6 kali. Kalau dia parah banget itu sampai 6 kali pun insya Allah jalan. Itu paling lama banget 6 kali Bunda. Bahkan ada yang sampai 1 kali pijat pun kadang jalan. Nah, jadi saya belum berani duduk di rumah dalam arti menunggu pasien, dan juga saya tidak berani juga keluar-keluar ya. Saya berani aja cuma terus terang aja. Banyak orang di sini yang belum tahu kalau saya bisa menyembuhkan seperti itu. Hanya dalam YouTube aja saya tampilkan. Saat ini loh Kang ya. Tapi kalau ada yang manggil lewat telepon, saya siap datang, tapi ini coba dipegang katanya. Saya ini pun tidak bisa, yang punya juga, yang punya. Kalau ibu yakin, saya yakin juga saya bisa menyembuhkan. Dia yakin, saya yakin, akhirnya ya itu tadi yang terjadi, kesembuhan tadi Bunda. Ya. Jadi saya tidak, para sahabat semuanya, saya tidak pernah belajar atau tidak pernah berguru ya. Alhamdulillah. Mungkin itu semuanya dari Allah ya, untuk dititipkan ke saya mengobatin para ini ya. Para yang sakit-sakit, mungkin sakit stroke, sakit pinggang, atau kakinya keselio, atau yang dia tidak bisa jalan, mungkin bukan karena stroke tapi ya karena dengkulnya mungkin yang nyut-nyut gitu ya, atau dia tidak bisa jongkok. Kalau sudah jongkok dia tidak bisa berdiri. Alhamdulillah itu sembuh semua Bunda. Dalam 1 kali dia datang insya Allah sembuh. Itu kan sudah positif kena kanker payudara. Saya bingung dan bingung, jalan apa lagi itu loh. Nah, tapi mendengar salah satu warga ya di sekitar daerah Sampit itu bisa terapi pijat, itu orang dari Banten ya, itu juga sangat. Tapi sekarang mungkin masih ada Bang, masih ada, itu benjolan sedikit di sebelah, kalau nggak salah sebelah kanan nggak salah,
Soalnya lama sekali nggak tak pegang sih soalnya. Itu soalnya kalau udah seperti itu kan kita nggak berani untuk ini dan itu. Dan saya mengatakan sama yang terapi pijit itu, apa bisa untuk mempunyai anak lagi setelah divonis dokter itu kanker payudara gitu. Untuk pertamanya beliau mengatakan tidak bisa, hanya nanti takutnya nggak bisa menyusui atau apa dan sebagainya gitu kan. Dan lambat tahun, alhamdulillah Bang ya, puji Tuhan, setelah 2 tahun dan kanker itu mulai hilang dan menghilang gitu loh. Dan saya kembali lagi ke rumah sakit, dokter mengatakan bahwa kanker itu hilang dengan sendirinya. Itu salah satu mukjizat Tuhan loh yang saya alami loh. Karena kesana kemari itu mungkin kalau saya sudah kenal Bang Hijrah lama atau mungkin sudah kenal duluan dari dulu, mungkin saya akan tak bawa ke tempat Bang Hijrah untuk terapi gitu. Dan itu sama katanya dokternya, apa bisa mempunyai anak lagi, karena saya ingin mempunyai anak cewek gitu. Dan dokternya mengatakan bisa, yang penting jangan sampai istri Anda tidak menyusui anaknya, karena itu dulu kentalan apa kalau Bode yang mengatakan kalau tidak susui itu kan anak pertama kan tidak disusui, hanya susu sambung gitu, susu sapi ya gitu kan. Nah itu karena endapan atau gumpalan itu tersisa gitu kan. Ada mengatakan itu jadinya kan membeku gitu. Jadi anak yang kedua kemarin tak paksa, bisa harus menyusui sampai usia 2 tahun. Itu. Makanya sekarang ini juga kemarin timbul lagi, kalau itu juga sempat merasakan, mudah-mudahan nanti kalau ada rezeki Bang Hijrah bisa ke Jawa, bisa mampir nanti biar Insya Allah ya. Itu kalau mungkin bisa jalan. Saya siap ngambil cuti ya. Ini saya juga mendengar pada kemarin Bang Hijrah itu kepingin sekali ke rumah saya gitu ya, kepingin sekali ke rumah saya. Beliau bisa cuti dan mempunyai rezeki yang sisa. Saya doakan ya Budi ya, beliau juga mempunyai rezeki yang banyak karena beliau sudah menolong ya, banyak menolong sekali para saudara kita loh ya, sangat luar biasa. Mudah-mudahan tercapai Bang, tercapai bisa ke tanah Jawa ya, tak doakan. Amin. Dia punya suami tapi tidak bekerja, terus punya anak cuma jualan es. Nah itu kan sangat susah sekali kalau menurut saya untuk berobat. Nah di situ dia berpikir dengan pasrah waktu itu Bunda ya. Iya. Pasrah dia. Dalam arti dia karena dia tidak punya biaya, tidak bisa berobat karena stroke tadi ya. Akhirnya ketemulah sama saya. Setelah saya pijat 1 kali itu Bunda, dia ngomong cuma begini, Pak saya ini tidak punya uang, saya cuma punya uang 20.000 katanya. Oh tidak apa-apa, bilang itu cukup aja buat ibu makan. Tapi nanti kalau anak saya datang katanya gitu kan, anak saya datang yang dari Barabai atau yang bekerja itu pulang, nanti saya bayarin. Udah Bu gini aja, ibu nggak usah mikirin biaya, yang penting ibu pikirin dulu kesembuhannya. Ibu semangat mau sembuh, saya juga semangat untuk mengobati ya. Jadi saya karena Allah Ta'ala ya, Kang Jum ya, maaf ini ya kalau kita agama Islam gitu ya, dari Allah Ta'ala aja. Semua urusannya Allah sama saya gitu kan. Jadi saya tidak akan meminta, saya tidak pernah namanya ngasih anggaran harga berapa, terus saya harus dikasih apa, saya tidak pernah. Jadi saya tulus ikhlas untuk membantu. Kalau seandainya atau memang orang itu tidak punya, saya cuma minta rokok 1 batang untuk ongkos biaya itu Kang Jum. Kalau dibilang orang Banjar itu kan untuk apa ya? Untuk lebih kuat lagi doa-doanya untuk menyembuhkan. Nah itu ceritanya kan kalau kita di sini Pikaras ya. Nah Pikaras itu harus ada imbalan gitu ya. Iya. Nah kalau dia misalkan tidak punya uang, tidak punya apa-apa, saya cukup minta rokok 1 batang sama beliau itu. Tapi dengan catatan beliau juga harus yakin bahwa dia harus sembuh, dia bersemangat mau sembuh. Saya pun yakin juga untuk pengobatannya. Nah itu Kang Jum, ceritanya seperti itu. Untuk ibu yang 7 bulan itu karena dia tidak punya duit, saya tidak minta biaya serupiah pun, malah saya yang belikan untuk suaminya, kadang rokok kita bagi-bagi di situ ya. Itu Bunda ceritanya yang 7 bulan itu. Luar biasa. Sungguh luar biasa. Itu biasanya perbuatan baik itu pasti kembalinya juga baik, karena kalau kita percaya apa yang kita tanam, kebaikan, pasti kita akan tuai. Nah, jadi itu pastilah. Jadi kalau kita nanam padi, nggak mungkin tumbuhnya tuh jagung gitu kan. Jadi Siap, Bunda, tergantung kita ini nanamnya gitu ya. Tapi aku sangat-sangat ini terharu. Jadi gimana
caranya apa Kang Al-Hijrah ini bagaimana ya, luar biasa gitu buatku. Jadi aku cuma bisa berdoa mudah-mudahan bisa menginjak tanah Jawa, bisa ketemu dengan Jumadi. Dan apa namanya, nanti mungkin di sana bisa ngevlog bareng, itu satu cita-cita sebagai sesama kreator. Itu kayaknya luar biasa sekali kalau bisa ketemu dari dunia maya sampai dunia beneran gitu ya. Nah, kalau kita punya keinginan atau cita-cita seperti itu, biasanya Tuhan, Allah itu pasti mengabulkan. Kita percaya itu pasti mengabulkan, cepat maupun lambat. Gitu aja. Betul sekali. Ya. Betul sekali, Bode. Oke, sebelum kita lanjut. Ya, setelahnya, nanti buang ke kiri sama buang ke kanan aja. Kalau yang sakitnya ke kanan, cari terus di situ. Itu pasti ada benjolan atau kalau kita gosok begini, pasti ada yang kasar-kasar. Itu sudah yang membuat tersumbatnya saraf-saraf kita itu, Kang ya. Itu. Oke, ya. Oke, mungkin ini sekarang yang sakit pinggang kiri kanan. Nah, ini yang dirasakan kanan kiri berarti ya Pak Dejala Yunda ya. Kanan kiri. Itu gimana? Ya, kalau saraf kejepit itu memang semuanya Kang ya. Semuanya terasa, dia dari tulang belakang sini terasa. Di bawah apa bilangnya kalau kita orang Jawa di bawah entong-entong ya. Nah, di bawah entong-entongan ini. Di bawah entong-entong. Nah, itu dari situ dia kalau mau bangun dia sakit, kalau dia mau nunduk dia sakit, ya antara situ sampai ke pinggang. Itu diurutin, diturunkan semua. Jangan diturunkan ke bawah sampai ke dekat tulang ekor, harus nyamping. Antara tulang rusuk ke bawah ini ya, ke bawah sampai ke perut. Nanti yang ngeratakan itu yang di perut, yang membuang semuanya nanti dari perut ya. Iya. Nah, jadi diturunkan ke kanan, ke kiri sampai ke perutnya, sampai turunkan sampai ke perut. Kalau memang sudah terasa enak, ditekan. Yang mana yang sakit tadi agak ditekan sedikit. Agak ditekan itu untuk melonggarkan, karena mungkin yang saraf yang sudah kejepit antara daging dengan tulang tadi, sarafnya masuk ke situ, dia kan agak membuka tuh. Siapa tahu nanti kalau pas ditekan dia bisa keluar dari situ saraf-saraf, urat-urat sarafnya itu ya. Jadi digeser terus sampai ke perut Kang ya. Ya tapi kalau mijit berarti kan ada yang harus mijit. Nah itu dia makanya Bunda, harus ada tulang pijit. Makanya kalau ini kan apa ya, ibaratnya teorinya dari situ ya. Teorinya. Oh iya teorinya. Teorinya dari situ. Ya mungkin nanti bisalah salah satu anak lah kita praktekkan pelan-pelan. Nanti juga bisa, atau mungkin nanti bisa minta nomor WA-nya Bang Hijrah juga bisa, Calon Ayunda. Ya bisa boleh. Konsultasi sendiri lewat langsung beliaunya ya. Saya juga butuh sekali ini, soalnya boleh. Jujur aja saya juga aslinya tukang pijet Bang Hijrah. Saya juga dulu di Sampit juga nyopir, ya jualan, ya mijet. Itu tapi kami hanya mijet orang kecedek, keseleo, dan kecapean. Itu. Tapi setelah kami pulang dari tanah Kalimantan, ya, kita fokuskan ke jualan. Kalau mijet sama jualan, otomatis kan nggak bisa. Nah, nanti kan campur aduk, jadi ini salah satu malah nggak karuan. Ya kan? Nah, ini ada Romo Sahrul. Mau tanya Bang Jum, kalau pinggang pegel gimana? Ya mungkin karena kebanyakan duduk mungkin ya, kalau pegel ya, atau mungkin banyak minum air putih gitu Bang ya. Ya banyak minum air putih ya. Nah betul. Ini beliau mengatakan banyaklah minum air putih. Itu mungkin jenengan kurang air putih juga. Ya, itu harus banyak minum air putih ya. Oke, sebelum kita Oke guys, terima kasih yang sebanyak-banyaknya yang sudah menyimak video ini, kesembuhan dari Al-Hijrah. Dan yang mau tahu lebih lanjut lagi, yaitu tadi guys, dikepoin, dan beliau juga bisa dihubungin. Mungkin yang perlu kesembuhan juga silahkan dihubungin, mereka juga bisa dihubungin dan bisa meluncur atau terbang kemanapun di seluruh dunia. Mereka akan siap guys, yang penting dikasih
transportasi untuk penerbangan atau transportasi apalah yang ada gitu. Jadi terima kasih guys sekali lagi yang sudah menyimak. Mudah-mudahan terhibur dan bermanfaat video Mbok D yang barusan Mbok D tayangkan. Mbok D ini namanya Multikulti. Multikulti itu internasional guys. Vlognya Mbok D pun dengan sembarang kalir Mbok D vlog. Kisah kehidupan Mbok D sendiri juga Mbok D masukkan. Dan kisah-kisah hari-hari bersama rekan-rekan. Kalau sedang live streaming di mana, selalu Mbok D ambil cuplikannya. Dan sekalian sponsor channel-channel beliau gitu guys ya. Itulah sifat daripada Mbok D. Jadi terima kasih ya guys ya yang sudah menyimak. Jangan lupa guys, pokoknya dikepoin channel-channel rekan-rekan kita. Dan selamat berjuang di dunia per-YouTubean maupun di dunia biasa, karena selama kita masih bernafas kita tetap berjuang guys ya. Dan jangan lupa bahagia guys, sehat-sehat selalu dan semangat selalu. I love you guys, bye bye. Ketemu di video berikutnya ya guys ya. Jangan lupa tersenyum, bye bye.